Halo pemirsa, apa kabar Anda? Banyak sekali peristiwa yang terjadi di Jember sejak sepekan, dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Saya Prima Ervantari, mari kita simak Tajam Sepekan selengkapnya. Tangkis penahan air di sisi sebelah barat Sungai Tanggul, Kecamatan Kencong tampak sebagian longsor. Bahkan jika kondisi air meluap lagi, tangkis dikhawatirkan akan jebol. Warga sangat khawatir dengan kondisi tangkis tersebut, karena struktur tanah yang mudah tergerus air dan banjir kiriman dari hilir yang sangat luar biasa. Curah hujan yang tinggi belakangan ini yang membuat debit air sungai naik tidak hanya membuat tangkis terkikis, namun sekitar 40 hektar sawah rusak parah. Bahkan sawah yang berlokasi di sebelah selatan hancur akibat air sungai yang menggerus. Menurut warga, jika kejadian ini terus-menerus terjadi, maka akan merusak jalur lintas selatan yang seperti dahulu. Bahkan 2 titik jalur lintas selatan sudah putus dan masih belum ada perbaikan. Kemarin itu tambah parah, Pak? tambah parah. Yang digerus ini ya? Ya. Terus ini ancamannya kemana ini, Pak? Ini ancamannya ke utara terus sampai sungai sana. Jalan lintas selatan ini gimana? Terancam juga ini? Terancam itu kan itu kan putus. Putus, timur, Pak. Timur. Putus 2 itu yang. Pak, ini kira-kira sawah ini berapa hektar, Pak, yang kena semua ini, Pak? Kena air ataupun tergerus ini? Ya kurang lebih ada 20 hektar. Warga juga khawatir jika tangkis Sungai Tanggul jebol akan merendam satu desa. Tapi kalau bisa putus tangkisnya itu bisa-bisa ya satu desa nanti. Desa apa, Pak? Desa Paseban. Dari Kencong, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Di salah satu perumahan di Kecamatan Patrang, air meluap hingga memasuki teras rumah warga. Luapan sungai ini juga membuat tembok perumahan ambrol. Menurut warga setempat, luapan sungai ini baru pertama kali terjadi di lingkungannya. Warga takut karena aliran sungai yang begitu deras. Sedikitnya terdapat 50 rumah warga lain yang juga terancam banjir. Setengah 3 kayaknya. Setengah 3. Terus tadi airnya sempat naik Sampai di sini, permukaan sini. Kalau 2 tahun sebelumnya belum ada. baru ini. Baru kali ini. Ini berapa rumah, Pak, yang terancam? Sekitar 50 rumah. 53 ya. Di tempat lain, banjir juga terjadi di sekitar Rumah Sakit Paru-Paru Jember dengan ketinggian hampir 1 meter. Terlihat beberapa warga membersihkan rumah mereka yang kemasukan air. Salah seorang warga, Sugiarto, mengatakan banjir terjadi pukul 3 sore saat hujan deras. Di kawasan ini memang sering terjadi banjir, namun menurut warga, banjir kali ini adalah yang terparah dibanding sebelumnya. Material lumpur yang sangat banyak membuat warga kesulitan untuk membersihkan rumah. Meski tidak ada korban jiwa, namun tidak sedikit barang-barang warga yang hilang terbawa aliran air. Ini tadi kejadiannya jam berapa? Sekitar setengah 3. Setengah 3 naik terus. Pas hujan terus itu? Iya, dengar-dengar di atas, di daerah Rembangan longsor. Iya. Ini tadi ketinggian airnya berapa? Kurang lebih 70 cm 70 ya? dari tanah ya. Sekarang sudah surut ya? Sudah surut. Di sisi lain, kejadian ini juga menjadi tontonan warga yang melintas sehingga sempat membuat arus lalu lintas menjadi macet. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Rumahnya Bu Eva. Awas, Pak. Hei. Kobaran api dengan cepat melahap rumah milik Irwan, warga Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Jember. Kebakaran ini terjadi saat korban menonton konser dangdut. Warga sekitar rumah korban kemudian bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun karena api sudah terlanjur membesar, upaya pemadaman menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Warga terpaksa mendobrak pintu rumah karena dikabarkan di dalam kamar ada orang tua korban yang sedang sakit. Namun nihil karena korban sebelum menonton dangdut telah memindahkan orang tuanya ke rumah adiknya. Dalam waktu 1 jam, api yang telah menjalar ke isi rumah tersebut berhasil dipadamkan meski tanpa petugas pemadam kebakaran.
Namun pemilik rumah pingsan menyaksikan rumahnya hangus terbakar. Diduga api penyebab kebakaran adalah berasal dari konsleting listrik. Tadi kan ada hiburan dangdut, terus mantan RT itu lari ke saya. Itu masih pada waktu itu masih belum besar apinya. Memakai orang-orang yang pada waktu itu mau melihat. Kita pakai ember seadanya, tapi api sudah besar tadi itu. Kita mau ngubungi, yang penting ini kita padamkan dulu. Nah sekarang ini tinggal pembasahan. Nah, mungkin kalau saya melihat mungkin dari listrik mungkin ini. Ada orang di dalamnya? Ketepatan tadi informasinya ada, sehingga kita tadi sempat panik. Setelah kita cek, kita dobrak, ternyata tidak ada orang. Akibat kebakaran tersebut, kerugian korban ditaksir mencapai puluhan rupiah. Sementara itu, peristiwa kebakaran tersebut menyedot perhatian warga sekitar. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dalam sidang paripurna penentuan sikap DPRD Jember terhadap jawaban tertulis Bupati Faida atas hak interpelasi DPRD Jember, seluruh anggota yang hadir menyetujui untuk tidak menerima jawaban tertulis Bupati terhadap hak interpelasi Dewan beberapa waktu lalu. Ketua DPRD Jember Thaif Zamroni mengatakan rapat paripurna ini adalah mekanisme internal karena untuk pengambilan keputusan DPRD harus melalui sidang paripurna. Selain itu, DPRD sudah menyepakati bahwa yang telah dilakukan oleh Bupati Jember Dr. Faida melanggar undang-undang tentang aturan pemberhentian dan pengangkatan sekretaris DPRD, di mana mekanismenya ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 serta Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 tentang Perangkat Daerah. Dan dari pertimbangan-pertimbangan dan kita memperhatikan paripurna dan rapat pimpinan dan lain sebagainya, itu kita sudah memutuskan dalam dari uraian yang ada, mungkin bisa nanti kita lihat bahwasanya DPRD Kabupaten Jember dengan ini menyatakan tidak dapat menerima penjelasan tertulis Saudara Bupati atas penggunaan hak interpelasi DPRD Kabupaten Jember. Thaif menambahkan undang-undang dan peraturan mengenai jawaban sekretaris DPRD itu tidak perlu ditafsirkan lagi. Jadi Bupati harus memberitahu dan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD yang sebelumnya juga harus berkonsultasi dengan pimpinan fraksi yang ada di DPRD Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Jembatan penghubung dua desa yakni Kamal dan Candi Jati, Kecamatan Arjasa ini terputus akibat luapan banjir bandang. Hal ini membuat aktivitas pemenuhan kebutuhan warga menjadi terganggu. Mereka terisolasi karena jembatan tersebut merupakan salah satu jalur terdekat di antara dua desa tadi. Menurut warga, kejadian ini bermula saat hujan deras yang membuat debit air tiba-tiba meningkat dan akhirnya merusak infrastruktur jembatan. Untuk mengakses desa sebelah, warga terpaksa harus memutar sejauh 5 km untuk menuju desa seberang, dan oleh sebab itu biaya operasional transportasi menjadi semakin tinggi. Pak, ini putus kenapa Pak? Kena banjir kemarin. Air besar Pak? Memang besar airnya, ini ketinggiannya hampir 2-3 meter deh. Ini menghubungkan desa apa dengan desa apa nih Pak? Ini antaranya desa Kamal dengan Candi Jati. Akses warga gimana nih kalau gini, terganggu nggak nih? Ya terganggu kalau memang sudah gini. Biasanya dipakai jalur apa ya? Ya kan banyak orang banyak orang yang kuliah kerja di PTP sana. Ya banyak, ya keluarga pokoknya dari atas ke sini ini banyak. Memang jalan lintasan di sini. Sekarang harus muter Pak ya? Ya harus muter kira-kira 5 kilo. Setelah meninjau lokasi, Camat Arjasa Bobi Sandi akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jember terkait pembangunan jembatan baru. Dari Lumbangan kan debitnya cukup tinggi kemarin itu. Juga kemungkinan di lereng-lereng gunung itu ada yang longsor, jadi otomatis material juga cukup berat. Ini akhirnya kegerus nih, tergerus putus jembatan swadaya warga dulu yang dibantu juga dengan PNPM dulu. Sangat terganggu ini Pak. Akses warga terganggu. Iya,
akses warga cukup terganggu. Ini juga kita akan segera laporkan ke pihak Pemkab berkaitan dengan kerugian material yang ada ini. Selain itu, Camat Arjasa Bobi Sandi juga bersyukur lantaran tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun warga diimbau tetap mewaspadai kemungkinan banjir susulan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Jember hari Senin sore kemarin mengakibatkan sejumlah titik dilanda bencana banjir bandang, banjir genangan, dan tanah longsor. 5 titik yang dilanda bencana tersebut diantaranya Kelurahan Jember Lor, Desa Sumber Salak, Desa Sumber Jati, Desa Kamal, dan Desa Kemuning Lor. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember Joko Santoso mengatakan, terdapat 50 warga yang terkena banjir genangan di Kelurahan Jember Lor. Sementara itu di Desa Sumber Salak terdapat 6 rumah dan 1 sekolah rusak, serta sebuah jembatan terputus akibat diterjang banjir bandang. Selain itu, akibat tanah longsor di Desa Sumber Jati, Desa Kamal, dan Desa Kemuning Lor, terdapat jembatan putus dan sejumlah rumah warga masih tertimbun tanah. Joko mengaku hingga saat ini tim dari BPBD masih turun di lapangan untuk melakukan evakuasi dan memberikan bantuan berupa sembako hingga peralatan dapur. Dari beberapa titik itu mungkin ada 5 titik ya. Di Patrang, di Suco Pangepo, terus di Desa Kemuning, terus dia ada di jembatan itu di yang menghubungkan ke Kamal. Jadi teman-teman dibagi malam sampai malam itu membantu warga, mengkhawatirkan yang ada di hilirnya itu di Desa Nogosari itu akan biasanya potensi kena imbas limpasan Sungai Bedadung. Joko menambahkan hingga saat ini masih belum ditemukan adanya korban jiwa akibat sejumlah bencana tersebut. Namun pihaknya menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di daerah berpotensi bencana untuk waspada dan langsung melapor kepada tim BPBD jika terjadi bencana susulan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Jembatan Sungai Gading menjadi salah satu prioritas perbaikan yang dilakukan warga dan petugas gabungan tangga bencana darurat Jember. Jembatan ini juga merupakan satu-satunya akses menuju kawasan Jember antara Desa Suco Pangepo dan Desa Panduman Kecamatan Jelbuk. Meski menggunakan bambu dan kayu seadanya, namun jembatan darurat ini mampu memperlancar aktivitas warga. Ini memang jalan satu-satunya jalan, tidak ada jalan lagi yang bisa masuk ke Dusun Tenap, cuman jalan yang ini satu-satunya. Untuk guru-guru anak sekolah, jalannya cuma satu-satunya ya ini. Pak, dengan menggunakan jembatan alternatif ini apa kuat Pak kira-kira? Ya sebenarnya kekuatannya ya kurang Pak, cuman untuk agar tetap berjalan aktivitasnya untuk mengajar ya sementara ya pakai kayak ini Pak, biar tidak macet. Sementara itu perbaikan tembok dinding pembatas antara rumah warga dan gedung sekolah juga dilakukan karena runtuhan dinding nyaris menerjang rumah warga yang berada di bawahnya. Aktivitas belajar mengajar di SD Negeri Panduman 3 Jelbuk harus berhenti. Ya takut Pak kalau waktu longsor, karena waktu malam ya longsor ini. Kan nggak ngerti iya. Kalau mau longsor ya tidur di sini. Waktu longsor itu Tidak ada tanda-tanda ini retak. Ya retak di atas itu Pak. Sebelumnya longsor ada retaknya tanah. Ini memang rapuh bangunannya Pak? Iya. Ini memang bangunan lama atau gimana Pak? Apa Pak? Baru dibangun apa gimana? Iya baru dibangun ini. Kan katanya Pak Yon ini baru belum diterima. Nggak ada rencana untuk pindah rumah? Nggak ada Pak, karena nggak punya tanah lain. Sebelumnya bencana tanah longsor disertai luapan yang terjadi Senin sore menerjang belasan titik yang terjadi di 3 desa kecamatan di Jember,
yakni Kecamatan Arjasa, Cilbuk, dan Patrang. Sementara ini terparah di tebing-tebing sungai, seperti di sekolahan itu, terus ada di Patrang. Terus kalau tebing longsor tanpa ada jalan mungkin kita hanya perkuatan dengan tanaman nanti jangka panjangnya. Apa kewaspadaannya sebenarnya? Kalau waspada semua ya, banyak titik-titik yang harus kita waspadai. Kita sudah memetakan titik-titik rawan longsor, rawan genangan, dan alur rawan puting beliung. Itu kita himbau ke masyarakat agar selalu waspada pada daerah-daerah waktu musim seperti ini. Meski tidak ada korban jiwa dalam bencana banjir dan tanah longsor, namun kerugian material diperkirakan hingga ratusan juta rupiah dan mengganggu aktivitas warga sekitar. Saat ini petugas Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah atau BPBD Jember masih melakukan pendataan fasilitas dan titik rawan bencana yang harus diwaspadai jika terjadi bencana susulan. Mengingat curah hujan di wilayah ini masih tinggi. Dari Cilbuk, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Kondisi tangkis penahan air Sungai Tanggul di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Jember yang rusak akibat terkikis banjir beberapa waktu lalu terus membuat warga sekitar was-was. Warga khawatir luapan air akan menjebol tangkis dan merendam ratusan rumah warga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, puluhan petugas pengairan dibantu warga setempat bahu-membahu membangun tangkis sementara dari karung seadanya. Karung sak tersebut diisi pasir dan ditempatkan pada tangkis sungai yang rusak. Kegiatan ini juga turut diawasi oleh perwakilan Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur. Rencananya Dinas Pengairan Provinsi juga akan membantu beronjong dari kawat besi agar tangkis yang dibuat oleh warga dan petugas pengairan setempat dapat kuat menahan laju air yang meluap. Selama seminggu ke depan, Dinas Pengairan juga akan mengawasi segala aktivitas luapan air Sungai Kali Tanggul. Prabowo, perwakilan Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur, mengatakan bahwa sebenarnya luapan air yang terjadi sudah diprediksi sebelumnya. Namun pengajuan pembuatan sudetan yang dilakukan Dinas Pengairan tersebut ternyata ditolak oleh warga. Kedepan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan warga setempat untuk menyepakati solusi jangka panjang tersebut. Agar gerusan ini tidak bertambah parah. Sebetulnya kejadian ini juga sudah diantisipasi lama oleh pihak-pihak terkait di sini, terutama dari Dinas Pengairan Kabupaten, dari Dinas Pengairan Provinsi. Kita sudah bergerak sudah 4 tahun yang lalu, dan berapa bulan yang lalu sudah kita adakan sondir tanah untuk konstruksinya. Ternyata ditolak sama warga sini. Sampai mobil kru kita itu mau dibakar, dirusak ya. Kejadiannya sudah sampai ke ranah hukum. Akhirnya waktu itu dana juga sudah turun untuk pembebasan lahannya, tapi karena sudah ditolak sama warga ya kita kembalikan. Jadi kita kembalikan ke warga. Jadi kejadiannya ya seperti inilah kejadiannya akhirnya. Dari Kencong, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sempat berorasi beberapa saat di depan kantor Dewan, perwakilan pendemo langsung menemui anggota DPRD Jember dengan difasilitasi oleh Kapolres Jember. Di dalam gedung Dewan, perwakilan pendemo ditemui oleh Komisi B DPRD Jember. Dalam penyampaiannya, pendemo menginginkan sinergi antara eksekutif dan legislatif, khususnya untuk pengesahan RAPBD 2017 segera dilakukan. Dan meminta Dewan agar mengedepankan kepentingan rakyat, sehingga program pembangunan Jember ke depan segera dilaksanakan. Setelah menyampaikan maksud dan tujuannya, akhirnya terdapat titik temu, yaitu kedua belah pihak baik eksekutif maupun legislatif akan menandatangani RAPBD tersebut, agar program-program Jember dapat segera dilaksanakan.
Kelembagaan DPRD itu sama lah dengan warga, prinsip sama, substansinya sama, bagaimana agar supaya APBD itu bisa kita rasakan oleh masyarakat, prinsip itu. Karena kehati-hatian, ada substansi yang memang harus hati-hati, sehingga paling tidak antara eksekutif dengan legislatif itu ya belum ada titik temu, karena kehati-hatian saja, kehati-hatian persoalan hukum. Nah sekarang sudah kita menemukan hal itu, sehingga menemukan bahwa di klausul pasal 141 udah jelas bahwa Bupati tanda tangan, 4 DPRD tanda tangan, dan ini sudah menemukan formula. Nah sehingga insya Allah besok Bupati tanda tangan sendiri, terus 4 DPR sudah tanda tangan, selesai. Dan ini sudah kita komunikasikan lah, Sementara itu, menurut Korlap Demo Fatur Rozi, diharapkan sinergi eksekutif dan legislatif ke depan lebih harmonis untuk kepentingan rakyat Jember. Yaitu pertama, bagaimana APBD 2017 yang sudah direvisi oleh Gubernur itu segera ditandatangani oleh anggota DPR, oleh pimpinan DPR dan Bupati. Yang kedua, tentunya yang kedua, bagaimana ke depan harmonisasi antar eksekutif dan legislatif ini berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh rakyat. Dari hasil tadi Pak seperti apa? Dari hasil tadi alhamdulillah dari pimpinan DPR, saya minta selaku ketua pelopor sekaligus Korlap minta kepada pimpinan rapat tadi untuk segera telekonferensi antara ketua DPR dengan perwakilan dari teman-teman pendemo ini. Alhamdulillah yang disampaikan oleh beliau yaitu oleh Bapak Toib ya selaku ketua DPRD Kabupaten Jember, beliau menyampaikan siap untuk menandatangani insya Allah sekitar jam 9 dan jam 10 besok. Dari DPRD Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kabel. Sebelum melakukan aksinya di DPRD Jember, sekitar 300 massa yang menamakan dirinya organisasi pelopor terlebih dahulu berkumpul di alun-alun Jember dan ditemui oleh Bupati Jember Dr. Faida. Di hadapan mereka, Bupati Faida mengatakan bahwa unjuk rasa yang dilakukan masyarakat ini tidak salah, karena hal tersebut merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu, Bupati menilai APBD Jember memang terhambat oleh beberapa pihak. Maka wajar jika masyarakat akan berontak dan menuntut kepada para pejabat di DPRD Jember. Namun Bupati menepis tudingan bahwa aksi ini diperankannya. Bupati mengaku demo ini murni dari masyarakat Jember yang tidak ingin pembangunan menjadi mandek karena APBD 2017 tidak kunjung disahkan. Masyarakat mau unjuk rasa hari ini, saya pikir kembali, apa saya larang saja ya, daripada nanti bikin repot. Saya rutin sama Pak Kapolres. Pak Kapolres bilang, haknya masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya, apa undang-undangnya, karena ini adalah bagian daripada perjuangan masyarakat. Akhirnya saya juga sepakat sama Pak Kapolres, beri kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, asal sesuai prosedur. Setelah bertemu Bupati Jember, massa selanjutnya melakukan aksi long march menuju gedung DPRD Jember untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dari Jember, DKA Jember 1 TV melaporkan. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jember oleh DPRD dan Pemkab Jember memang berlangsung alot. Salah satu penyebabnya adalah status PLT Sekretaris Pemkab Jember yang dinilai DPRD tidak sah secara hukum, karena SK dan surat persetujuan gubernur tanggalnya berbeda. Hal tersebut yang membuat DPRD Jember menolak untuk menandatangani pengesahan APBD Jember 2017 karena dikhawatirkan akan menyalahi aturan. Namun menurut Bupati Jember Dr. Faida, polemik yang menyebabkan keterlambatan pengesahan APBD Jember 2017 tersebut harus segera diakhiri. Bahkan Bupati menyayangkan jika DPRD masih saja mempermasalahkan status PLT Sekap. Menurut Bupati Faida, PLT Sekretaris Kabupaten Jember Bambang Haryono sudah sah secara hukum karena sudah mempunyai SK yang masih berlaku dan juga masih mengantongi surat persetujuan Gubernur Jawa Timur. Berdasarkan petunjuk gubernur, pengesahan APBD bisa ditandatangani oleh PLT Sekretaris Kabupaten maupun oleh Bupati Jember Dr. Faida.
Kita sudah mengkomunikasikan juga dengan pimpinan DPRD bahwa polemik apakah PLT Sekda dapat menandatangani sudah harus diakhiri, bahwa sudah ada jawaban resmi dari Gubernur Jawa Timur bahwa PLT Sekda adalah legal secara hukum sebagai pimpinan tim anggaran Kabupaten Jember, dan polemik ini harus segera diakhiri karena polemik ini sangat merugikan masyarakat. Dan Gubernur sudah menjawab bahwa APBD 2017 dapat ditandatangani oleh PLT Sekda atau oleh Bupati Jember. Oleh karenanya saya tidak pernah berkeberatan menandatangani tersebut karena memang saya pimpinan di Pemkab Jember ini. Bupati Faida berharap Pemkab Jember dan DPRD Jember bisa duduk bersama untuk secepat mungkin menyelesaikan APBD 2017 yang hingga kini sudah diharapkan masyarakat Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Usai menemui Gubernur, pimpinan DPRD Jember memastikan bahwa pergantian Sekretaris Dewan oleh Bupati Jember Dr. Faida telah menyalahi aturan. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 204 Ayat 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 31, bahwa pergantian sekuan harus dengan persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Menurut Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, apa yang sudah disampaikan DPRD Jember kepada Bupati ternyata juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur. Bahkan Gubernur juga siap memberikan sanksi kepada Bupati Jember agar kembali mengikuti aturan yang ada. Terkait dengan pemberhentian Sekretariat Dewan Kabupaten Jember, ini kita sampaikan bahwasanya sudah pemberhentian sekwan itu sudah tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi oleh Gubernur akan diberikan peringatan kepada Bupati Jember terkait dengan pemberhentian sekwan itu untuk mengikuti aturan perundang-undangan yang ada. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan bahwa Bupati memang telah menyalahi aturan. Seharusnya untuk mengganti sekwan, Bupati harus mengajukan 3 nama terlebih dahulu untuk diserahkan kepada pimpinan DPRD. Baru setelah itu DPRD akan memilih 1 nama yang telah disetujuinya. Sekwan tidak boleh ada aturannya, dia harus mengajukan 3, kemudian dibicarakan oleh pimpinan Dewan, baru kemudian dari pimpinan Dewan itu mana yang kemudian disetujui bersama. Gampang, Bupati kan kalau menarik keputusannya biasa, kalau keputusan keliru kan ditarik biasa. Provinsi akan mengirim surat kepada Bupati. Kalau ada surat dari DPRD. Sebelumnya Bupati Jember Dr. Faida telah mengganti posisi Sekretaris DPRD Jember Muhammad Faruk dan dipindahkan menjadi Kepala Satpol PP tanpa persetujuan pimpinan DPRD. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Bersama keluarganya, Bunawi warga desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo, mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember. Mereka datang untuk meminta bantuan sekaligus melaporkan keberadaan Aminah, TKW yang tak lain anak kandungnya sendiri yang hilang di Malaysia. Aminah 32 tahun pergi ke Malaysia sejak tahun 2011. Ia pergi ke Malaysia atas ajakan Ansori, warga Jember, yang mengaku bekerja pada Biro Tenaga Kerja ke luar negeri. Seluruh keluarga merestui karena berharap ekonomi keluarga Aminah menjadi lebih baik. Sebelumnya Aminah hanya sebagai buruh tani, begitupun suaminya dengan upah pas-pasan. Awalnya Aminah pernah 1 kali kontak keluarganya untuk memberitahukan kiriman uang ke tanah air setahun pasca ia berada di Malaysia. Aminah mengaku kerja sebagai pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur. Setahun dulu lebih. Pasal dari bulan dua, akhirnya Pak terus pasal kedukaan itu
kirim 12 kirim HP karena biasanya betul dulu betul 5 pas debu dia 1,5 juta so pas makin Makan sebelum komunikasi. Sebelum mobil boleh kemarin. Bu, telepon enggak pernah, Bu. Tapi sudah pernah nyoba telepon. Sobu, HP na hilang. HP na hilang. Anak kok apa kerja apa di sana kan? Tahu di tanah. Sementara itu Arif Cahyono, PTJ Kepala Kantor Disnaker Trans berjanji akan menindaklanjuti laporan ini ke BNP 2 TKI berikut kantor imigrasi dan pihak terkait termasuk KBRI Malaysia untuk mencari keberadaan Aminah. Beliau memberikan informasi bahwa putrinya yang bernama Maimunah itu sudah 5 tahun lost kontak, ya. Jadi ini jangan dikatakan hilang ya. Jadi tidak ada istilah hilang. Mohon maaf ya. Jadi ini saya pertegas bahwa ini selama 5 tahun lost kontak, tidak menghubungi dan belum bisa dihubungi. Jadi agar supaya nanti beritanya nggak simpang siur, ya. Betul ya Mas Lili ya. Beliau di sini didampingi oleh teman-teman dari Migran Indonesia. Jadi ada surat kuasa dari ibu korban, Ibu Nami, ibunya Mbak Maimunah. Ini menguasakan untuk ini kepada beliau bertiga, yaitu Mas Kondi, kemudian Pak Sukoharjo dan Pak Ali. Ya. Dari Disnaker, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Keempat hewan dilindungi ini memang telah dipelihara sejak kecil oleh pemiliknya, dan pemiliknya tidak mengetahui jika satwa tersebut dilindungi oleh negara. Namun, setelah diberikan pengertian sang pemilik, akhirnya menyerahkan satwa tersebut kepada aparat setempat. Saat ini keempat hewan langka tersebut dalam masa rehabilitasi di kantor BKSDA Jember, sehingga nantinya jika dirasa cukup dan sifat liarnya sudah mulai tumbuh, keempat hewan tersebut bisa dilepas di habitatnya di alam bebas. Sementara itu untuk pemiliknya, karena kurangnya pengetahuan dan juga menyerahkan hewan tersebut dengan sukarela, maka tidak ada tindakan hukum lanjutan. Namun BKSDA Jember tetap melakukan sosialisasi tentang hewan langka di masyarakat setempat. Terima dari kepolisian, dari Pak Kapolsek di Semburu, jadi satwa 3 ekor kakak tua jambul kuning diserahkan ke kami hasil dari penyerahan masyarakat. Jadi nanti kami akan bawa ke lembaga konservasi, kami titipkan di sana dan kita akan siapkan perilakunya supaya siap untuk dilepaskan di alam. Jadi rehabilitasi perilaku untuk dilepaskan di alam. Itu berapa lama ini Pak? Karena ini satwa peliharaan, jadi mungkin dari kecil dia sudah dipelihara. Jadi untuk rehabilitasinya kemungkinan ya lebih dari 1 tahun lah, 1 tahun, 2 tahun itu bisa. Karena ini bukan satwa liar yang langsung diambil dari alam, tapi sudah lama dipelihara oleh manusia. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk siap kembali ke alam. Untuk habitatnya, pemiliknya sendiri ada tindakan? Pemiliknya menyerahkan secara sukarela. Jadi setelah diberikan penjelasan oleh teman-teman dari kepolisian Polsek Semboro, jadi pemiliknya menyadari kekeliruannya, jadi memelihara satwa liar yang dilindungi dan menyerahkan secara sukarela satwa ini kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian menyerahkan pada kami. Dari data BKSDA 3 Jember, kakak tua jambul kuning merupakan satwa dilindungi dengan habitat di Indonesia bagian timur seperti NTB, NTT, dan Papua. Sedangkan owa Kalimantan berhabitat di Pulau Kalimantan. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.
Agrowisata Kebun Buah Naga milik Politeknik Negeri Jember yang bertempat di kawasan Kaliurang Jember dengan konsep wisata kebun. Para pengunjung agrowisata ini diajak secara langsung untuk bermain dan memetik buah naga lalu menikmati buahnya langsung dari pohonnya. Dengan hambaran kebun buah naga yang cukup luas ini sangat rawat dan terlihat menarik dengan jajaran tanaman buah naga yang tertata rapi. Para pengunjung akan selalu leluasa untuk memilih maupun belajar tentang buah naga yang dipandu langsung oleh pekebun. Di kebun agrowisata ini jenis buah naga merah. Namun ada yang berbeda buah naga ini dibanding dengan buah naga yang ada di pasaran. Di kebun milik Politeknik Negeri Jember ini menggunakan pupuk organik sehingga berbeda dalam rasa dan tampilan karena tidak ada unsur kimia. Salah satu pengunjung Rini mengaku puas dapat berkunjung di sini. Selain kebunnya yang asri, dirinya bisa memetik sendiri buah naga dan rasanya pun berbeda, lebih segar dan tampilannya pun lebih menarik. Cari apa ini? Nyari buah naga. Apa asiknya mencari di sini apa mungkin? Kenapa? Asiknya mencari di sini apa? Bisa metik mas langsung dari tumbuhannya, dari tempatnya. Pohonnya ya, bisa milih sendiri gitu. Yeah. Terus rasanya apa Pak? Rasanya enak, manis, juga apa ya, kan warnanya merah. Juga rasanya lezat lah. Gitu. Mbak, sebelumnya pernah nggak menikmati apa buah naga ini Mbak? Pernah. Di mana Mbak? Pernah di tempat lain ya, cuman rasanya berbeda. Lebih enakan di sini. Mana tempatnya juga enak. Jadi pokoknya enakan di sini lah. Mbak, selain rasa yang membedakan Mbak, apa Mbak ke perbedaannya? Di sini bisa milih sendiri atau bagaimana? Di sini enaknya milih sendiri. Jadi kalau kita sudah ngambil dari pohonnya, kita langsung makan. Jadi kan kita merasakan juga enaknya itu seperti apa. Kalau yang di lainnya kan kita masih bingung, nggak bisa milih. Jadi nyampe rumah, entah itu manis, entah itu masih kecut, kan biasanya kan beda-beda ya Mas ya. Kalau di sini enggak, ambil langsung makan. Sementara itu menurut Direktur Politeknik Negeri Jember Nanang, keunggulan berwisata kebun buah naga di sini yakni selain melakukan edukasi kepada para pengunjung tentang buah naga dan cara perawatannya yang lebih baik dan sehat, di sini juga ditunjukkan bahwa berkebun sangat menyenangkan. Di kebun agrowisata buah naga ini tidak melayani pembelian dalam partai besar, namun dalam model kunjungan masyarakat karena tujuan utamanya yakni wisata edukasi. Kita usahakan ini arahnya adalah agrowisata, jadi bukan dijual pada pedagang yang mengambil dalam partai besar, tapi melayani pembeli yang datang ke sini. Jadi kita edukasi masyarakat untuk membeli buah yang sehat, yang segar, dan harganya tidak terlalu terpaut, tapi memang lebih mahal dari yang di luar. Tapi luar biasa pasarnya. Organik Pak? Ya, ini hanya pakai kotoran kambing, serindil. Itu slow release, jadi nutrisi yang dilepaskan oleh serindil pelan sesuai dengan kebutuhan tanaman, itu baiknya. Jadi setiap 6 bulan sekali padi saya tambah 1 sak, cuma 7.000 per sak. Pak, menjelang Imlek ini gimana permintaan? Kalau kita kok biasa ya, sepertinya enggak tahu mungkin besok atau lusa ya, tapi selama ini yang ramai setiap Sabtu dengan Minggu itu mereka datang ke sini dari berbagai penjuru, bahkan dari Surabaya juga datang. Kemarin ada rombongan dokter, mendengar dari dokter Jember ada buah naga organik, yang datang ke sini satu bis dengan 2 mobil kecil, mereka mengkonsumsi. Perbedaan apa pupuk yang apa tanaman yang menggunakan pupuk organik sama yang biasa ya. Itu apa gimana? Yang jelas dari sisi penampakan fisik lebih cerah warnanya, lebih bagus warnanya, kemudian dia lebih tahan kalau disimpan. Jadi dia tahan lama disimpan, bisa dibuktikan buah naga yang lain dengan kita disimpan di suhu kamar, dibiarkan aja 1 minggu 10 hari punya kita masih segar. Itu yang pertama. Yang kedua, rasanya lebih enak, lebih soft, lebih enak, aromanya juga bagus. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan edisi kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Pirma Ervantari beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam 1TV.